Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah online pada minggu pagi ini. Kita tentunya bersyukur kalau apabila kita bisa menyaksikan tayangan ini, kita boleh diberikan kesehatan, kita boleh diberikan sebuah kemampuan untuk kita tetap bisa beribadah. Walaupun kita beribadah secara online, tapi kita tetap menghormati hadirat Tuhan selalu ada di mana-mana. Mari sebelum kita mulai pujian kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan dan pimpinan-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, apa yang boleh kami bisa lakukan pada pagi hari ini ialah ketika kami boleh beribadah, Tuhan senantiasa hadir dimanapun kami menyaksikan tayangan ibadah ini juga. Dan kami percaya Tuhan, kami bersama keluarga dan juga setiap orang-orang yang kami kasihi, kami senantiasa berada di dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan jalannya ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan yang pimpin agar setiap pujian-pujian kiranya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar juga kiranya terus menguatkan kami dan meneguhkan kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Izinkan saya sebelum kita boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, untuk saya boleh membacakan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari pagi hari ini kita boleh sama-sama memuji Tuhan sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita boleh menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, mari kita boleh menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Yes, amin. Kita boleh bertepuk tangan di rumah, bersama-sama keluarga kita, bersama-sama orang yang kita kasih. Kita boleh menyembah Dia, kita boleh memuji Dia pagi hari dengan sukacita. Haleluya. Yes. Mari katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yeay, haleluya. Kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita pagi hari ini. Katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Yeay, haleluya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh sama-sama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh selalu rindu di dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita boleh naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama katakan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar kami menikmati semua kemurahan-Mu, Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat ibadah virtual hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih masih bisa beribadah bersama Engkau walaupun lewat virtual. Kami percaya Kau tetap hadir, Kau tetap memberkati kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, itu juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati, pikiran, perasaan kami, agar kami layak dibentuk oleh kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam ibadah lewat virtual karena memang sekarang saat ini masih pandemi, jadi tidak apa-apa kita masih beribadah lewat virtual ini atau online ini. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak berlama-lama kita akan buka firman Tuhan. Hari ini saya membagikan tentang keep growing atau growing up. Bagaimana kita bisa terus bertumbuh, makin lama makin ke atas tentunya, bukan makin ke bawah ya. Nah, daripada itu makanya kita mau nanti sama-sama baca firman Tuhan yang ada di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa semua orang hidupnya pasti mau growing up, Bapak Ibu. Tidak ada yang mau growing down ya. Misalnya seorang karyawan, tentu dia mau hidupnya makin lama makin naik, Bapak Ibu. Makin lama makin berkembang. Misalnya gajinya makin hari dia mau naik, Bapak Ibu. Tidak ada kan seorang karyawan gajinya mau makin lama mau makin menurun, tidak ada. Ya mungkin itu orang yang agak sakit jiwa. Tapi setiap orang yang normal pasti mau bertumbuh. Gajinya mau naik, bukan hanya gajinya, tetapi jabatannya, karirnya pun mau terus naik, Bapak. Mau growing up terus, ya. Yang misalnya dari asisten manajer, dia kemudian mau jadi manajer, ya. Kemudian dari manajer dia mau jadi GM, general manager. Dari GM dia tentunya mau jadi vice director atau kemudian mau jadi direktur, Bapak Ibu sekalian ya. Pasti mau berkembang. Nah, itu suatu hal yang normal Bapak Ibu.
ya. Setiap orang mau growing up, ya, mau terus naik, tidak mau turun, maunya naik, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu suatu hal yang wajar. Misalnya seorang kopilot, tentu dia suatu saat berharap akan menjadi pilot. Nah, itu suatu hal yang bagus, Bapak Ibu, dan suatu hal yang wajar, ya. Nah, adalah hal yang tidak wajar kalau kopilot dia bermimpi atau dia berharap suatu saat jadi pramugara, apalagi jadi pramugari. Nah, itu agak keanehan, Bapak Ibu. Tapi kalau dia dari kopilot kemudian mau jadi pilot, itu suatu hal yang baik dan bagus, dan itu pemikiran yang normal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga misalnya dengan seorang prajurit, dari prajurit kemudian mau jadi mayor, kemudian mau jadi kolonel, habis kolonel dia mau jadi jenderal tentunya. Nah, itu suatu hal yang baik dan memang yang wajar, dan itu yang diharapkan semua orang. Pada umumnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Sangat-sangat wajar sekali kalau orang mempunyai harapan seperti itu. Bahkan suatu organisasi baik rohani maupun non rohani, dia juga mau growing up, keep growing, mau terus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, terus bertumbuh, ya, baik dalam organisasinya, manajemennya, keuangannya, semuanya mau bertumbuh, dan itu suatu hal yang lumrah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, cuman sekarang pertanyaannya buat kita semua, bagaimana caranya supaya kita bisa keep growing, apalagi di masa sulit seperti pandemi virus corona ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan hidup, bukan hanya tetap bertahan, ya, tapi growing up. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sudah mengajarkan kita, firman Tuhan sudah memberikan contoh buat kita. Mari kita buka di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52, ya. Dikatakan di situ apa? Bahwa Yesus mengalami satu pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan jasmani dan rohaninya bertumbuh. Dikatakan Yesus semakin besar, semakin bertumbuh hikmatnya, semakin besar, dan semakin disukai Tuhan dan dicintai juga manusia. Nah, menurut saya dari pembacaan Lukas 2 ayat 52 tadi menggambarkan bahwa memang Yesus mengalami suatu pertumbuhan yang luar biasa. Ada keseimbangan di dalam pertumbuhannya, baik jasmani dan rohaninya. Ada orang yang jasmaninya saja bertumbuh tapi rohaninya nggak bertumbuh. Ada orang yang rohaninya bertumbuh tetapi jasmaninya nggak bertumbuh, gitu ya. Nah, ada orang yang seperti itu. Nah, tapi Yesus dikatakan dalam Alkitab dia bertumbuh dua-duanya secara signifikan dan bisa berbarengan, Bapak. Nah, ini suatu proses yang luar biasa, suatu proses pertumbuhan yang luar biasa yang patut kita pelajari dan kita teladani, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lihat selanjutnya, Bapak Ibu. Dikatakan di situ bahwa Yesus bertumbuh baik secara vertikal dan horizontal. Ya, sesama manusia juga dia disenangi, dan di hadapan Tuhan juga dia disukai. Itulah pertumbuhan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan menurut saya ini adalah keep growing yang sempurna, sangat-sangat sempurna dan patut diteladani. Kenapa, Bapak Ibu? Karena gini, ada orang, ya, yang disukai Tuhan tapi dibenci manusia, itu ada. Misalnya apa? Contoh, kalau saudara orangnya bekerja rajin, tekun, tapi di lingkungan orang-orang yang males, easy going, kerja asal-asal aja, ya, pasti saudara tidak akan disukai, ya, karena lingkungannya seperti itu. Misalnya lagi, ya, jika saudara kerja jujur, ya, tidak korupsi, ya, tapi kerjanya di lingkungan para koruptor, ya, para pembohong, para pendusta, penipu, saudara pasti tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya, karena salah tempat, saudara. Ya, jadi ada orang yang disukai Tuhan tetapi dibenci manusia, yang seperti tadi. Tapi saya yakin orang yang kerjanya jujur, ya, semangat, ya, terus kemudian tidak korupsi,
pasti disukai Tuhan. Bapak Ibu sekalian ya, pasti itu disukai oleh Tuhan. Nah, ada jenis orang yang kedua, Bapak. Jenis orang kedua yaitu gini, ada orang yang pekerjaannya dibenci Tuhan tetapi dikenan manusia. Misalnya siapa? Contohnya Robin Hood ya saudara ya. Misalnya seperti itu ya. Dia ambil duit orang, dia curi orang, dia bagi-bagiin ke orang miskin ya. Pasti disukai orang. Tapi sudah jelas pekerjaan mencuri pasti dibenci Tuhan, Bapak Ibu, apapun alasannya ya. Mencuri pasti dibenci oleh Tuhan, tetapi disenangi oleh masyarakat sekitarnya. Dulu di satu pulau di Sumatera Utara ya, katanya ada seorang bandar judi, Bapak Ibu ya, preman juga ya. Nah, dia bandar judi. Saya yakin Bapak Ibu dia dibenci Tuhan, tapi dia disukai oleh manusia. Buktinya apa? Buktinya waktu dia mati, Bapak Ibu, saudara sekalian, iring-iringan mobilnya itu panjang, banyak sekali. Nah, itu menandakan bahwa orang itu dicintai, disukai oleh orang, disukai manusia. Kenapa? Hidupnya suka dermawan, nolong orang susah. Tapi saya yakin dibenci Tuhan. Kenapa? Bandar judi sudah, ya, bandar preman juga gitu kan. Tapi pasti dibenci Tuhan. Tapi disukai manusia. Ada orang yang memang seperti itu. Nah, yang paling parahnya lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada orang ini yang lebih parah lagi, Bapak Ibu. Ada orang dibenci Tuhan, tetapi juga dibenci oleh manusia. Nah, itu lebih parah. Jenis yang ketiga ini, Bapak Ibu. Contohnya apa? Yang dulu ada yang namanya penjahat kolor hijau, Bapak Ibu ya. Ini orang suka bunuh orang, ya, merampok, ya, membunuh, membinasakan gitu ya. Ya, uang hasil rampokannya dibuat foya-foya, dibuat kepelacuran, minum-minuman, ya, foya-foya, dugem-dugem. Ini orang pasti dibenci oleh Tuhan dan dibenci orang sekampung, saudara ya. Ini orang yang malang nih sebetulnya ya. Nasibnya nggak baik nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu ada orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Alkitab menuliskan katanya apa? Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Nah, ini yang dialami oleh Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Grikanya dikatakan seperti ini. Ini akar katanya aja ya yang saya bacakan ya. Dikatakan seperti ini dalam bahasa Grikanya. Kai Iesu prokopto en ho sophia kai helikia kai charis paratheos kai anthropos. Nah, ya nanti saya akan bahas di sini adalah Bapak Ibu adalah tentang Sophia, Helikia, dan Charis. Nah, tiga hal inilah yang membuat kita bisa menjadi keep growing atau growing up menurut Alkitab. Karena Yesus sudah ngalamin ya Bapak Ibu. Kalau kita mau mengalami prokopto ya, prokopto itu artinya apa? Make progress ya. Ada perkembangannya ya, ada pertumbuhannya, make progress. Itu prokopto artinya. Ya, kita mau keep growing atau growing up harus melalui tiga hal tadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah Sophia, Helikia, dan kemudian Charis. Kalau tiga hal ini kita lakukan, maka paratheos dan kai anthropos akan terjadi. Dikenan Tuhan dan dikenan sama manusia Bapak Ibu Saudara, sama seperti Yesus. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi cara untuk bisa keep growing yang pertama adalah kita harus hidup dalam Sophia. Sophia itu artinya hikmat. Sophia itu wisdom. Jadi yang pertama kita harus live in the wisdom of Christ. Jadi tinggal di dalam hikmatnya Kristus. Ya, wisdom itu sama dengan Sophia. Sophia itu artinya hikmat. Nah, Sophia ini berasal dari kata sophos.
Jadi Sophia ini berasal dari kata sophos, Bapak Ibu. Sophos ya itu hikmat, ya wisdom. Jadinya seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kata Sophia ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada Sophia worldly, ya. Yang kedua adalah Sophianya spiritual. Worldly itu artinya hikmat dunia, Bapak Ibu. Yang kedua adalah hikmat rohani, hikmat yang dari Tuhan. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana. Kita mau memakai cara hikmat dunia atau hikmatnya Tuhan. Nah, itu ada pilihan kita. Nah, kalau Kristus tentu hikmatnya Allah, Bapak Ibu sekalian, yang dipakai. Jadi kata Sophia ini ada dua, ya, worldly dan spiritually, ya. Hidup dalam hikmat dunia atau hidup dalam hikmat rohani, hikmatnya Allah. Jadi kita harus memilih, Bapak Ibu Saudara sekalian, mau pilih yang duniawi atau yang rohani. Nah, saya percaya kita mau pilih yang rohani, ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, baik rohani maupun non rohani, duniawi dan rohani, di dalam Sophia itu Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang namanya skill, keterampilan. Ada juga insight, wawasan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga ada intelijensi, yaitu kecerdasan. Jadi hikmat itu bukan yang mengawang-awang, Bapak Ibu, atau tiba-tiba juga dapat dari langit gitu ya. Nah, itu mungkin ya, tapi itu faktor X lah yang kita tidak bisa prediksi. Itu datang yang misalnya suara audible yang dari Tuhan, sama seperti itu gitu ya. Nah, tapi ini Sophia yang wajar, Bapak Ibu, yaitu Sophia yang di dalamnya ada skill, keterampilan. Kemudian ada yang namanya insight, wawasan. Dan kemudian intelijensi, yaitu kecerdasan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi anak Tuhan harus bisa ini, harus punya ini, harus punya keterampilan, harus punya wawasan, harus punya kecerdasan. Itu yang membuat kita bertumbuh. Kalau kita tidak punya itu, bagaimana kita bisa bertumbuh? Misalnya ada seorang anak Tuhan dan anak dunia, katakan seperti itu, orang tidak percaya, sama-sama melamar satu pekerjaan di suatu perusahaan. Nah, yang orang dunia ditanya, kamu bisa nyetir mobil? Bisa. Kamu bisa punya SIM? Punya. Kamu bisa naik motor? Bisa. Kamu bisa komputer menggunakan Word? Bisa. Excel? Bisa. PowerPoint? Bisa. Bisa. Giliran anak Tuhan, kau bisa naik mobil, bisa nyetir mobil? Nggak bisa. Bisa naik motor? Nggak bisa. Punya SIM? Nggak punya. Terus bisa operasikan komputer? Nggak bisa. Nah, yang dipilih siapa, Bapak Ibu? Meskipun itu perusahaan Kristen, saya yakin pasti pilih yang orang dunia ini, karena dia punya skillnya, Bapak Ibu. Sedangkan anak Tuhan nggak punya skillnya. Nah, pasti nggak kepilih, Bapak Ibu. Makanya anak Tuhan kalau ditanya, yang penting jawab bisa dulu, ya. Bisa nyetir? Bisa, ya. Bisa komputer? Bisa, ya. Yang penting asal diajarin, kan gitu ya. Yang penting bisa dulu, Bapak Ibu, ya. Kalau diajarin semua orang pasti bisa, ya. Tapi kalau belum apa-apa ditanya ini nggak bisa, itu nggak bisa, ya bagaimana? Mau dipakai? Jangan kan dipakai Tuhan, manusia aja nggak mau pakai, sudah apalagi Tuhan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus punya Sophia. Anak Tuhan harus punya Sophia juga, dalam pengertian skill, insight, wawasan, dan intelijen. Karakter, kepintaran atau kecerdasan. Pintar lah ya. Ya, semua orang harus punya kepintaran, Bapak Ibu. Untuk pintar itu perlu belajar, Bapak Ibu, ya. Belajar itu ada yang formal dan ada informal. Ya bisa saja, Bapak Ibu, seperti itu ya. Saya sering kali juga dianggap sama orang-orang, katanya, wah, Pak Budiman mah sama, kalau dibandingin istrinya jauh lebih pintar dari Pak Budiman, ya. Buktinya aja, wah, IP-nya dia kuliah di tempat yang bergengsi, Bapak, universitas yang ternama gitu ya. Terus kemudian IP-nya tinggi, hampir 4 gitu ya. Terus nilainya AB ya. Kalau saya mah abis ya. Maksudnya nilainya sangat lebih baik dia, lebih tinggi dia. Tapi saya bilang orang itu, enggak, saya lebih pintar dari istri saya.
Terus orang yang, loh kok bisa? Iya dong bisa. Buktinya saya bisa menikahi orang pinter, berarti kan saya lebih pinter Bapak Ibu dari orang pinter. Kan? Jadi saya lebih pinter Bapak Ibu saudara sekalian ya. Nah jadi anak Tuhan memang harus punya itu Bapak Ibu. Untuk bertahan hidup, untuk hidup growing up ya, untuk keep growing, kita harus punya skill. Kita harus punya insight, wawasan. Kita harus punya intelijensi. Nah semua itu bisa kita dapat, kita belajar Bapak Ibu saudara sekalian, pasti bisa. Tentu semuanya dalam naungan Tuhan. Kalau kita yang memilih untuk memperoleh sopianya spiritual, ya sopianya yang dari Tuhan. Kecuali yang dari dunia, dia nggak usah percaya Tuhan juga, dia bisa belajar, bisa pinter, punya skill, punya wawasan, kemudian juga punya kepintaran, bisa. Tapi kita anak Tuhan tetap tunduk, dan kita mau tunduk di bawah kaki Kristus, kita mau tunduk di bawah otoritas Kristus. Nah itu yang disebut dengan tadi life the wisdom ya, the wisdom in Christ ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, jadi anak Tuhan ya tetap harus punya yang namanya kecerdasan, harus punya yang namanya wawasan, harus punya yang namanya sophia, wisdom itu harus punya. Itu anak Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan anak Tuhan tapi nggak punya sophia. Ya, kalah sama orang dunia, dia punya sophia, meskipun yang bukan dari Tuhan, dia nggak percaya Tuhan, tapi dia punya itu, makanya bisa kalah kita. Ya, tapi kalau kita punya Kristus, ya kita memiliki hikmatnya Kristus, ya sama di dalamnya ada keterampilan, ada insight, wawasan dan intelijen, maka kita bisa mengalahkan dunia ini. Amin. Kita bisa terus bertumbuh bersama Kristus Bapak Ibu saudara sekalian. Ada ilustrasi begini Bapak Ibu ya, suatu hari saya lagi sama istri ngobrol-ngobrol, istri buka satu YouTube gitu ya, ada satu anekdot ya. Ceritanya begini saudara ya. Dikatakan seperti ini. Ada suatu hari ada penjual ada pengobatan gitu ya. Yang satu sinse, yang satu pengobatan alternatif ya. Dua-duanya di ruko yang bergandengan ya, bersebelahan gitu. Nah kemudian sinse itu pasang tarif ya, bahwa satu kali pengobatan 100.000. Terus yang satu lagi katakanlah dukun gitu ya, pengobatan alternatif, dia pasang plang gitu. Bunyinya begini, berobat di sini bayar secara sukarela. Ya, bayarnya berapa aja terserah katanya ya. Jadi karena dipasang plang seperti itu, wah pasien banyak ke si pengobatan alternatif tersebut ya, ke dukun ini ya, katakanlah begitu ya. Wah rame. Terus kemudian sinse ini pikir, wah kalau begini caranya bisa bangkrut nih usaha saya. Akhirnya si sinse nggak mau kalah, dia pasang lagi plang di rukonya, tulisannya begini, berobat di tempat saya, kalau nggak sembuh, saya kembalikan uangnya 10 kali lipat. Waduh, Bapak Ibu ya, kalau nggak sembuh 10 kali lipat. Nah, mendengar promo seperti ini, wah semua akhirnya pasiennya kembali lagi ke sinse. Nah, kemudian dukunnya ini, daripada saya buka praktek, mendingan saya kerjain ini sinse. Ya, saya pura-pura sakit ya. Kemudian dia datang berobat kepada sinse. Sinse, saya mau berobat. Sinse bilang, sakit apa? Ini sinse, saya sakit nggak bisa, penciuman saya kayaknya hambar gitu, nggak bisa mencium gitu. Jadi saya udah nggak bisa mencium lagi. Wah, COVID jangan-jangan. Akhirnya apa Bapak? Oh begitu kata sinsenya. Akhirnya sinsenya itu panggil asisten. Alyong, tolong ambilin obat nomor 7. Kalau sinse kan banyak kotak-kotaknya ya. Ambil obat nomor 7. Wah, Alyong kemudian ambil obat di kotak nomor 7, bulat ya, kering-kering gitu. Kemudian dikasih makan kepada si dukunnya ini. Kemudian dukunnya itu makan, dikunyah. Sinse, ini kok
baunya kok kayak tai kucing katanya. Shinsei bilang, itu memang tai kucing katanya. Hah? Tai kucing? Iya, berarti kamu sudah sembuh, penciuman kamu sudah normal lagi, kamu bisa mencium bau, berarti kamu sembuh. Wah, saudara, nggak dapat 10 kali lipatnya ya. Kemudian suatu hari dia pikir lagi di si dukun gimana caranya ya supaya bisa ngalahin si Shinsei ini. Kemudian dia datang lagi, Shinsei, saya sakit ya kan. Shinsei itu, sakit apa? Nah, Shinsei, saya sakit. Saya sakitnya sering lupa sekarang, mulai pikun-pikun. Jadi saya kadang-kadang sering lupa. Gimana caranya supaya saya bisa sembuh dari pikun pelupa ini? Oh, gampang, kata Shinsei-nya. Ya, oke, dipanggil lagi. Aleo, ambil kotak obat nomor 7. Terus si dukunnya bilang, Shinsei, itu kan tai kucing nomor 7 nih. Kamu udah sembuh, kamu udah bisa ingat sekarang itu kotak nomor 7 isinya apa. Kamu pulang, kamu udah sembuh katanya. Wah, kalah lagi Bapak Ibu. Kemudian suatu hari dia mikir lagi gimana ya. Nah, yang ketiga kali dia datang lagi. Dia bilang apa? Shinsei, saya ada sakit. Sakit apa? Mata saya mulai rabun, mata saya nggak bisa melihat Shinsei. Waduh, Shinsei-nya lihat-lihat. Wah, saya nggak bisa ngobatin kamu. Udahlah, kamu ke dokter mata aja. Ya, saya nggak bisa ngobatin kamu. Nih, saya kasih uang 10 kali lipat ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ya. Pas dipegang, saudara, si dukunnya bilang apa? Shinsei, ini bukan duit 100.000. Ini mah duit 2.000-an semua, Shinsei. Terus Shinsei-nya bilang apa? Kamu sudah sembuh. Kamu sudah bisa membedakan antara duit 10.000 dan duit 2.000. Ya udah, kamu pulang, kamu sembuh katanya. Shinsei dilawan katanya, saudara ya. Nah, ini maksud dari cerita ini Bapak Ibu saya sampaikan adalah bahwa apa? Kita sebagai anak Tuhan memang harus lebih cerdas Bapak Ibu. Alkitab mengatakan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ingat, ini jadi satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata dan ini mengikat satu sama lainnya dan tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lainnya Bapak Ibu. Jadi cerdik seperti ular Bapak Ibu. Itu anak Tuhan. Nah, Sophia mengandung hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Harus memiliki kecerdasan, keterampilan Bapak Ibu. Supaya kita bisa keep growing, supaya kita terus bisa bertahan hidup dan bahkan bisa hidupnya berkembang terus Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebagai anak Tuhan harus terus belajar, tambah pengetahuan kita Bapak Ibu. Ya kan ada pepatah dunia saja mengatakan siapa yang menguasai informasi dia menguasai dunia. Jadi kita terus tambah-tambah pengetahuan. Misalnya contohnya saya di profesi saya sebagai hamba Tuhan, tapi juga saya sebagai dosen Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dulu S1 boleh mengajar S1, tapi sekarang ada peraturan S1 tidak boleh ngajar S1. Makanya saya sekolah lagi S2 Bapak Ibu Saudara sekalian ya, supaya bisa ngajar S1. Kalau S1 sekarang bolehnya ngajar SMP dan SMA atau SD. Ya, nggak bisa lagi ngajar S1. Mau ngajar S1 harus S2. Saya kuliah lagi S2. Akhirnya saya bisa ngajar S1, tetap bertahan Bapak Ibu ya. Nah, untuk maju terus S2 nggak boleh ngajar S2. Supaya bisa ngajar S2 harus sekolah lagi S3. Akhirnya saya kuliah lagi, sekolah lagi S3. Nah, bersyukur udah selesai Bapak Ibu kuliah saya, S3 saya. Nah, supaya apa? Terus akhirnya bisa ngajar S2 Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita mau keep growing Bapak Ibu, atau growing up, terus bertumbuh, berkembang Bapak Ibu. Kalau kita merasa udahlah segini cukup, nggak mau tambah lagi, ya kita gimana kita bisa bersaing Bapak Ibu sama orang dunia. Inilah pengertian Sophia Bapak Ibu. Tapi dari semuanya itu kita percaya itu datangnya dari Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata dari Tuhan. Itu bedanya antara Sophia dunia dan Sophia spiritual Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya ada pepatah juga mengatakan apa? Orang bodoh membuang waktu dengan sia-sia, orang pintar menunggu waktu dengan sabar, tetapi orang bijak mencari waktu dan memanfaatkan waktu dengan seoptimal mungkin Bapak Ibu. Inilah mestinya menjadi ciri-ciri anak Tuhan.
Makanya Mazmur 90 ayat 12 berkata apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu sudah dituliskan oleh Mazmur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dikatakan apa? So teach us to number our days, that we may apply our heart unto wisdom. Sama juga, wisdomnya sama Bapak Ibu. Seperti Sophia, sama. Kalau dalam bahasa apa? Bahasa Ibraninya kokmah. Pengertian kokmahnya juga sama seperti Sophia, Bapak Ibu, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama kita harus punya Sophia, ya, Sophianya Kristus, Bapak Ibu. Kita harus punya seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah Bapak Ibu, supaya kita tetap bisa keep growing atau growing up, bertumbuh terus, berkembang terus. Yang kedua adalah maturity of life, atau di dalam bahasa Grekanya tadi dikatakan helikia. Jadi kita harus mempunyai helikia, Bapak Ibu. Apa itu helikia? Nah, helikia itu sama dengan maturity of life, ya. Ini artinya apa ya? Maturity of life ini artinya kematangan hidup atau kedewasaan rohani, Bapak Ibu. Ya, kematangan hidup. Ya tentu saja punya pengalaman hidup yang luas, Bapak Ibu. Ya, orang yang punya pengalaman, ya, orang yang merasakan, bukan hanya teori, tetapi di dalam bahasa Ibraninya dikatakan yada. Yada artinya to know by experience, ya. Jadi belajarnya langsung praktek, punya pengalaman hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita harus tahu juga bahwa Yesus itu mempunyai apa? Mempunyai pengalaman yang luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Meskipun Yesus usianya baru 12 tahun, remaja, tetapi sudah punya pengalaman hidup yang luar biasa. Kan ayat Lukas 2 ayat 52 ini, Yesus umurnya sekitar 12 tahun, masih remaja, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tapi sudah mempunyai hikmat yang sebegitu rupa. Ya, mempunyai kesehatan yang hebat juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi masih remaja nih, Bapak Ibu. Ya, meskipun masih remaja, tapi Yesus tuh maturity of life-nya itu luar biasa, Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya bilang maturity of life-nya hebat, Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan, ya, bahwa apa? Di dalam prosesnya untuk memiliki kedewasaan rohani itu, Yesus itu mengalami suatu proses yang luar biasa, ditempa secara luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena begini, Saudara. Mulai dari sejak dia lahir sampai umur 12 tahun, itu dia mengalami suatu proses yang sangat-sangat apa ya, Bapak Ibu, orang lain sulit bisa bertahan. Coba bayangin, begitu lahir, dia lahir di kandang domba. Kandang domba yang hina, yang bau, kotor, Bapak Ibu. Dan gak ada orang pernah yang lahir di situ. Sulit sekali, Bapak Ibu, dari bayi. Apakah saat ini ada orang yang pernah lahir di kandang ayam? Ada? Nggak pernah ada, Bapak Ibu. Orang sekarang lahir minimal di puskesmas. Ya, begitu lahir nggak perlu beres-beres lagi, nggak perlu ada tai yang harus dibuang lagi. Tapi waktu zaman Yesus dia di kandang domba, harus bersihin kotoran domba, kan bau, Bapak Ibu. Ya harus semprot-semprot air lagi, seperti itu. Kotor, terus dihina orang. Lahirnya di situ kan. Nah sekarang nggak ada lagi, Bapak Ibu. Mana ada orang lahir di seperti itu. Nah makanya sekarang nggak ada orang yang bisa komplain sama Yesus. Yesus mah gampang ya ngomong seperti itu ya. Sebab lahirnya di VIP ya. VIP kamarnya, nggak pernah ngerasain sih puskesmas gitu ya. Nah nggak ada lagi, kenapa? Dia lahir di tempat yang paling hina, yang orang lain tidak pernah lahir di situ. Nggak pernah. Ada tuh yang lahir brojol di pasar, ya itu mah kecelakaan ya, brojol di pasar. Tapi kan akhirnya dibawa ke puskesmas. Tetapi apa yang terjadi dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini prosesnya, ya. Setelah dia lahir, ya,
Yesus lahir di Bethlehem. Begitu habis lahir di Bethlehem, terus kemudian dia harus pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir. Nanti baca di rumah Matius 2 ayat 13 sampai 14. Dikatakan apa? Setelah melahirkan bayi Yesus di Bethlehem, tiba-tiba pada tengah malam malaikat dalam mimpinya menyuruh Yusuf dan Maria dan bayi Yesus menyingkir ke Mesir. Jadi Yesus ini lahir di Bethlehem. Bethlehem ini sekarang Bapak Ibu bukan lagi ada di Yerusalem, bukan Israel. Bethlehem itu Palestina, Bapak Ibu sekalian. Ya, bedanya memang cuman dibatasi oleh tembok Yerusalem, ya. Jadi sekarang udah milik Palestina itu Bethlehem. Nah, bayangin dari Bethlehem dia harus ke Mesir. Habis dari Mesir datang lagi Matius 2 ayat 20 sampai 23 dikatakan begini, sekian tahun setelah Raja Herodes meninggal lalu pindah lagi ke Israel dan akhirnya pindah lagi ke Galilea. Israel Utara kalau Galilea ya. Lalu dari Galilea mereka pindah lagi ke Nazaret. Bayangin Bapak Ibu. Pindah terus ya. Orang coba deh tanya orang yang suka kos atau kontrak rumah ya. Kalau pindah rumah enak gak tuh? Apalagi punya anak kecil, punya baby ya. Wah susah, barangnya berat. Wah susah Bapak Ibu. Gak enak orang pindah-pindah. Makanya setiap orang mau punya rumah kan sendiri ya, nggak mau kontrak terus, nggak mau kos terus ya, maunya punya rumah. Kenapa? Memang pindah rumah itu berabe Bapak Ibu. Nah Yesus mengalami maturity yang seperti itu, perjalanan hidup yang seperti itu Bapak Ibu. Ya, dia satu tempat ke tempat lain dan ke tempat lain pindah-pindah. Nah Bapak Ibu mau tahu gak jarak antara Palestina dan Mesir itu berapa jauhnya? Ini PP ya, pulang pergi, belum lagi ke Israel Utara. Belum lagi ke Nazaret ya, belum lagi ke Galilea. Nah itu makan waktu lagi, sur. Makanya Yesus tuh menurut saya itu gedenya di jalan, besar di jalan, Bapak Ibu sekalian. Ya, gedenya di jalan, pindah lagi. Nah sekali pindah itu Bapak Ibu nggak langsung pindah seperti sekarang nih ya. Karena apa? Jaraknya sangat jauh Bapak Ibu sekalian. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Nah jarak antara Palestina, Bethlehem dengan Mesir itu jaraknya 613 km. 613 km kali 2 kalau PP kan kali 2. Nah, sedangkan jarak Jakarta Semarang aja cuma 461 km. Coba Bapak Ibu bayangin 613 km ya dikali 2. Nah, berapa hari perjalanan? Ingat dulu belum ada pesawat, dulu belum ada mobil. Ya, saya aja dari Mesir ya ke Israel, ke Yerusalem itu perjalanannya sekitar 6-8 jam. Itu dengan bus AC ya, yang enak, nyaman, itu aja udah nggak betah Bapak Ibu ya, duduk sampai 6-8 jam. Apalagi ini Bapak Ibu sekalian, belum ada kendaraan. Paling tinggi kendaraan waktu itu unta Bapak Ibu sekalian ya. Kelas menengahnya keledai. Berapa kencengnya sih Bapak Ibu keledai? Dan saya yakin Yesus tidak naik unta ya, dia naik keledai. Keledai paling ini ya, kalau ada duit pun naik keledai. Belum kalau dia nggak punya uang, jalan kaki Bapak Ibu. Berapa lama coba kalau jalan kaki? Dan dengan cuaca yang ekstrim. Ya kalau bulan September itu musim panas. Saya perginya ke Israel waktu bulan September, panasnya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Kalau Desember dinginnya juga minta ampun. Nah Yesus ngalamin itu, makanya dia besar di jalan. Makanya begitu lahir di Alkitab nongol lahir, begitu nongol lagi umur 12 tahun. Ya selebihnya buat apa diceritain? Cuman numpang jalan doang Bapak Ibu sekalian. Ya nggak ada yang perlu diceritakan lagi. Dari lahir langsung usianya 12 tahun, kemudian usianya 30 tahun dibaptis gitu ya. Paling seperti itu Bapak Ibu. Nah, Yesus ini boleh dikatakan mempunyai pengalaman hidup yang luar biasa seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Yesus mengalami suatu proses ya. Jadi ada prosesnya dan dia tidak instan. Untuk menjadi penyelamat dunia ada prosesnya Bapak Ibu ya, tidak instan. Makanya orang hidup jangan instan. Kalau instan tuh orang gampangan Bapak Ibu ya. Nanti imannya iman gampangan, gampang pindah deh.
Kalau jadi orang Kristen instan tuh imannya gampang pindah. Lihat cowok ganteng pindah, lihat cewek cantik pindah, lihat kekayaan pindah, lihat jabatan pindah, lihat pangkat pindah, Bapak Ibu. Gampang pindah, itu iman yang instan. Nah, Yesus sebagai penyelamat umat manusia saja, Bapak Ibu, dia lalui dengan tidak instan, Bapak Ibu. Dia harus proses, mengalami satu proses, melalui proses step by step, Bapak Ibu. Makanya tidak heran ya kalau kitab Ibrani mengatakan apa? Bahwa Yesus adalah imam besar. Imam besar ini bukan big jumbo ya, seperti yang viral di media sosial ya, bukan big jumbo nih ya. Tapi ini benar-benar imam besar. Dikatakan kita punya imam besar, bukan imam besar yang tidak merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi imam besar yang kita punya adalah imam besar yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kepedihan apapun juga Yesus sudah alami. Hinaan seapapun juga, seberat apapun juga Yesus sudah alami. Dia merasakan. Hanya bedanya dia tidak berbuat dosa. Itu saja, Bapak Ibu. Jadi imam besar yang kita punya adalah imam besar yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalami suatu proses yang luar biasa. Maturity of life. Kedewasaan rohani yang luar biasa, Bapak Ibu. Meskipun baru umur 12 tahun, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua. Nah, terakhir yang ketiga adalah karis. Dikatakan karis. Karis ini sama dengan apa ya? Live in grace atau God favor. Ya, karena kita sering dengar ya God favor ya. Orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Artinya apa? Hidup dalam kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam kemurahan Kristus ya, baru bisa dapat perkenanan Allah dan manusia. Sekali lagi ya, orang yang hidup dalam kemurahan Kristus baru bisa dapat perkenanan dari Allah dan manusia, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam proses pertumbuhannya, Yesus tinggal dalam God favor. Ya. Makanya pertumbuhan fisik perawakannya sangat sehat. Begitu juga rohaninya. Sosialisasinya dengan sesama ya sangat baik. Makanya dia dikenan oleh masyarakat sekitarnya. Coba bayangkan kalau Yesus masa kecilnya ya nakal, hingga remaja ya nakal ya. Tidak tinggal dalam God favor ya, tingkah lakunya kacau balau, sering berkelahi, tutur katanya kasar, penuh tipu muslihat ya, pasti tidak disukai tetangganya, saudara. Apalagi orang perantauan. Yesus ini orang perantauan, Bapak Ibu, dari Palestina ke Mesir, balik lagi, pergi lagi. Ini orang perantauan, Bapak Ibu. Ya, kalau dia tidak bisa jaga diri, keluarganya termasuk Yesus tidak bisa jaga diri, maka tidak disukai oleh para tetangganya. Tapi Alkitab berkata Yesus dikenal oleh manusia yang ada di sekitarnya. Itu hebatnya daripada kehidupan Yesus, Bapak Ibu, ya. Jadi dia punya apa ya? Dia punya apa? Karisnya itu luar biasa, Bapak Ibu ya. Kelakuannya ya, orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan ya pasti begitu, Bapak Ibu ya. Jangan orang bilang kemurahan Tuhan tapi hidupnya amburadul, itu nggak mungkin, Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan pasti ya hidupnya baiklah, Bapak Ibu, bagus ya kan. Nah, suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang cerita nih ya sama saya dan beberapa teman. Dia bilang begini, saya nih katanya kalau pelayanan keluar kota saya nginepnya di hotel. Tapi setiap saya nginep di hotel, saya ditawarin perempuan, saya ditawarin PSK, pelacur, Bapak Ibu. Dengan bangganya cerita seperti itu. Terus saya bilang sama teman saya ya, saya bilang, aduh, kalau kamu ditawarin PSK ya, atau PSK apa ya, pokoknya wanita tunasusila lah gitu ya. Kalau kamu ditawarin WTS gitu, PSK itu jangan bangga, ya kan?
malu mestinya ya kan gitu Bapak Ibu. Ada tiga kemungkinan kalau kamu ditawarin PSK waktu nginep di hotel. Pertama, memang apa muka kamu ganteng ya, tapi dibilang ganteng enggak, kamu udah tua ya, mukanya lonjong-lonjong begitu ya. Nggak mungkin ya kan. Tinggal dua kemungkinan. Satu, wajah kamu potongannya potongan bos, disangka banyak duit, jadi didekatin, ditawarin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu mukanya muka mesum. Ya, muka mesum, jadi ditawarin. Kalau muka nggak mesum mah nggak ditawarin. Ya, ada dua itu aja, pilih aja salah satunya. Jadi seperti itu saya bilang. Karena apa? Ya kalau sampai ditawarin, saudara, ya tadi saya bilang ya, kamu memang potongannya seperti bos gitu ya kan. Atau yang kedua ya, muka kamu muka mesum. Jadi orang ngelihat kamu udah mesum gitu ya, ditawarin yang mesum juga, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, ini selama saya pelayanan keluar kota ya, saya belum pernah, saya nginep di hotel, saya tidak pernah ditawarin yang seperti itu. Nah, tidak ditawarin pun ada dua kemungkinan. Ditawarin ada dua kemungkinan, tidak ditawarin pun ada dua kemungkinan. Kalau tidak ditawarin, ada kemungkinan pertama, potongan muka kamu muka orang susah, orang miskin gak ada duitnya, yang ditawarin ya. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah wajah kamu wajah penuh kemuliaan Tuhan. Amin ya, muka pendeta, jadi dia tahu nggak ditawarin. Dua aja kemungkinan itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi anak Tuhan ya, orang yang hidup dalam karisnya Tuhan, dia selalu Bapak Ibu hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya ingin tetap keep growing atau growing up Bapak Ibu, terutama di tengah masa pandemi ini, pandemi COVID ini Bapak Ibu, yang pertama kita harus hidup dalam sopianya Tuhan. Live in the wisdom of Christ. Itu pilihan kita semua, saudara. Live in the wisdom of Christ. Maka kita bisa growing up. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua adalah miliki hilikia atau maturity of life. Ya, artinya apa? Miliki kedewasaan rohani. Bapak Ibu, miliki kedewasaan rohani. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ya, setiap orang ada term of life-nya. Ada apa ya? Ada term of life itu semacam waktu hidup kita, Bapak Ibu. Kita kan nggak hidup everlasting ya, tidak hidup selamanya Bapak Ibu. Kita ada term of life-nya, ada waktu, ada masanya Bapak Ibu. Setiap orang kan ada masanya, dan perlu kita ketahui setiap masanya orang makin lama makin mundur Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa lama-lama. Ya, nah saya pernah catat begini ya. Umur manusia itu ya, generasi pertama, generasi Adam ya, sampai Nuh itu umurnya rata-rata 900 tahun lebih. 900 tahun lebih. Adam 930. Metusalah 969 tahun. Nuh itu 950 tahun. Itu generasi 1 sampai 10. Usianya masih 900 tahun lebih. Tetapi pada masuk generasi ke-11 yang diwakili oleh Sem, anaknya Nuh, itu umur manusia ngedrop Bapak Ibu. Ngedrop jauh. Dari 900-an tahun sampai menjadi 600 tahun saja. Umur manusia ngedrop, itu generasi ke-11. Dan ngedrop lagi pada generasi ke-14, itu zamannya Eber. Dari 600 turun lagi menjadi sekitar 400-an tahun. Turun. Jadi usia manusia makin lama, term of life-nya manusia makin lama makin kondisinya makin menurun. 400-an tahun. Eber 464 tahun. Nah, kemudian pada generasi ke-15, habis 14, 15 berselang satu generasi saja, umur manusia turun lagi Bapak Ibu. Ya, diwakili oleh Pelek 239 tahun. Dari 400 turun lagi ke 200-an. Turunnya hampir 50%. Turun terus, dan kemudian dari Pelek ya, generasi ke-15
masuk ke zaman generasi ke-20, yaitu diwakili oleh Abraham, ya, Yakub dan Yusuf, umurnya cuma 100-an tahun, nggak sampai 200-an. Ya, Yusuf 110 tahun, Abraham 175, Yakub 147 tahun, Yusuf 110 tahun, cuman 100-an tahun. Dan masuk lagi zaman Musa sampai Daud, dikatakan apa dalam Mazmur, umur manusia hanya 7 sampai 80 tahun, dan kebanggaannya kesusahan. Jadi kita harus maksimalkan, ya, hidup ini dengan sebaik-baiknya, karena ada term of life-nya manusia. Jadi pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, kalau kita tahu kita ada waktunya, maka pergunakanlah waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jangan hidup kekanak-kanakan lagi, saudara. Kita harus dewasa kerohanian kita. Jangan hidup kekanak-kanakan. Ya, kekanak-kanakan itu gampang tersinggung, ya, mudah marah, ya, iri hati jika melihat temannya dipuji, ya, atau temannya diberkati, merasa iri hati, ya. Itu sifatnya kekanak-kanakan. Ya, jangan lagi merasa paling benar sendiri, semua orang lain salah, dia doang yang benar, ya. Itu sifat kekanak-kanakan, tidak dewasa rohaninya. Ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu salah satu ciri-cirinya lagi, Bapak Ibu sekalian. Itu menandakan orang yang belum dewasa rohaninya. Ya. Mari kita hidup di dalam kedewasaan rohaninya Tuhan. Amin. Ya, yang terakhir apa? Kalau kita mau tetap growing up, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hidup dalam karis ilahi. Ya. God favor. Mau tidak mau, kita memang harus hidup di dalam itu, saudara. Apalagi masa pandemi ini, kalau kita tidak hidup di dalam kemurahan Tuhan, ya, dengan egonya kita, wah, kita tidak bisa bertahan hidup, Bapak Ibu. Suruh pakai masker, tidak mau pakai masker. Suruh cuci tangan, tidak mau cuci tangan. Suruh jaga jarak, tidak mau pakai jaga jarak, ya. Nah, kita beruntung nih masih ibadahnya ibadah virtual atau online, ya. Nah, ini menandakan ada hikmat, ya. Nah, hikmat diberikan kepada tante sebagai gembala, ya. Jadi harus pakai online dulu, Bapak Ibu. Itu hikmatnya dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Kita dewasa rohaninya. Itu menunjukkan kedewasaan rohaninya, ya. Jadi orang yang hidup dalam karis ilahi tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, melainkan berserah kepada Tuhan. Berdoa lebih berguna daripada membalas kejahatan orang lain, Bapak Ibu. Ya. Bersyafaat lebih berkuasa daripada mengutuk atau menyalahi pemerintah atau menyalahi COVID-19, menyalahi keadaan. Tidak ada gunanya. Lebih baik kita bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Ya, menolong orang kesusahan itu jauh lebih dipuji ketika kita menghina orang yang susah, Bapak Ibu sekalian. Ya, meminta maaf lebih dahulu lebih mulia, Bapak Ibu sekalian, daripada mempertahankan egoisme kita, ya, yang membuat hubungan sama keluarga, sama saudara, dan kepada masyarakat menjadi retak. Jadi kedewasaan rohani, Bapak Ibu, jadi seperti itu. Makanya ada istilah kedewasaan seseorang tidak diukur berapa lama dia hidup, tetapi kedewasaan seseorang diukur seberapa mau dia bertanggung jawab atas hidupnya dan orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Kita percaya apa yang sudah kita dengar itu akan membuat kita bertahan hidup, bahkan melebihi daripada orang-orang dunia, karena kita punya Sofianya Allah, kita juga punya hilikianya, maturity of life-nya Tuhan, kemudian kita punya karis ilahi, sehingga kita menjadi growing up, hidup kita menjadi growing up, saudara, mengalahkan orang-orang dunia yang ada di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan, dan kami percaya dengan berkat daripada Engkau, kami juga bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami
sudah mendengar firman Tuhan, Engkau yang menyempurnakan firman Tuhan ini, sehingga kami Tuhan boleh makin bertumbuh di dalam kebenaran Kristus, dan akhirnya kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun kau berada, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, dan kita percaya semua bahwa Tuhan bukan hanya menyiapkan berkat-berkat rohani saja, tetapi sama seperti Kristus, Dia juga menyiapkan berkat jasmani untuk kita. Untuk itu mari kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa yang penuh dengan sukacita, kasih sayang, keselamatan, kesetiaan, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, pengingatan, pengajaran, penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dan aku mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.